Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara merawat kesehatan organ pernapasan pada manusia. Oke, kita lihat slide berikut ini. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang memelihara organ kesehatan. Pertama, kita akan mencari informasi dan kosakata baru. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang bagaimana cara menemukan informasi, yaitu menggunakan kata tanya. Kata tanya dapat digunakan dalam mencari informasi baru dalam teks, yaitu ada kata tanya apa yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan yang digunakan untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya mengapa yang digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Dan kata tanya siapa digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Yang terakhir yaitu bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu, atau yang biasa dikenal dan disingkat dengan adik simba. Ingat-ingat ya. Untuk mengetahui informasi, kita harus rajin untuk membaca sebuah teks. Sekarang kita baca bersama-sama yuk. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Setelah membaca teks berikut, kita akan mencari informasi yang ada di dalamnya. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Kata tanya apa? Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya adalah kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kemudian kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Selain informasi yang kita peroleh, kita juga dapat menemukan kosakata baru. Di antaranya yaitu kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak iritasi, dan kawasan. Nah, bermanfaat sekali kan kalau kita rajin membaca? Setelah kalian membaca tentang kabut asap, sekarang kita akan belajar cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama yaitu membiasakan menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, yaitu daerah yang memiliki tingkat pencemaran udara atau polusi udara sangat tinggi, seperti di kota Gresik ini. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Anak-anak, jika di rumah yang rajin bersih-bersih ya, bisa membantu ayah dan ibu untuk membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan sebagainya.
Dan selanjutnya yaitu menanam pohon di lingkungan sekitar, karena pohon itu sangat bermanfaat untuk kita. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan selanjutnya yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, yaitu makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya yaitu membiasakan untuk berolahraga teratur. Jangan malas bergerak ya anak-anak. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Merawat organ pernapasan. Dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Itulah beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Ustazah harapkan kalian mempraktekannya di rumah ya. Sekarang kita akan belajar cerita bergambar. Anak-anak masih ingatkah cerita bergambar itu apa? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang memasukkan ikan ke dalam akuarium. Kak Diko membeli ikan dan ikan itu dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar yang kedua, ada seorang anak kecil yang merenung dengan melihat ikan itu ada di lantai. Ia adalah Bobby, adik Kak Diko. Dan gambar yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Ia pun kebingungan dan bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Ibu pun kaget dan bingung. Gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya dan ia berkata, "Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan." Kata Bobby, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh rangkaian cerita bergambar. Dalam cerita bergambar, ia juga memiliki ciri-cirinya. Di antaranya yaitu memuat karya atau gambar yang lebih banyak daripada teks cerita. Bisa kalian lihat di slide sebelumnya ya. Dan gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Jadi, gambar itu saling berurutan dan menceritakan sebuah peristiwa yang runtuh. Nah, dipahami ya sampai sini? Kalau ini adalah unsur dalam cerita bergambar. Ada parit, balon kata, ilustrasi, dan juga panel. Kira-kira kalian bisa tidak membuat cerita bergambar? Pasti bisa. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah bisa dipahami pembelajaran pada hari ini? Oke, pesan dari Ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.